sudah ada seperti itu, maka kita harus mendoakan orang itu. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, apakah boleh kalau kita merasa punya seperti itu, kita beristighfar dulu, beristighfar untuk diri sendiri bahwa kita salah kalau berbuat seperti itu. Itu aja pertanyaan saya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Quran surah Yunus di ayat yang ke-57. Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, kata Allah, telah datang kepadamu mau'izah, yaitu pelajaran dari Allah berupa Alkitab, yaitu Al-Quran, yang dimana ajaran Quran itu menyembuhkan semua penyakit yang ada di dalam dada, menyembuhkan semua penyakit yang ada di dalam dada. Dan ajaran Al-Quran adalah ajaran yang akan mendatangkan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, salah satu petunjuk Al-Quran di dalam Quran surat Hud ayat 52 adalah wa ya qaumi istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Kata Allah, wahai kaumku, karena Allah mengutip perkataan Nabiullah Hud alaihissalam, wahai kaumku, selalulah kalian beristighfar kepada Allah dan bertobatlah jika terbayang ada dosa-dosa besar yang kita lakukan. Dengan selalu melakukannya, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, Allah akan turunkan kepadamu hujan yang sangat deras. Hujan yang deras itu hujan yang mampu membuat bumi yang tandus, bumi yang kering, bumi yang gersang menjadi hidup kembali. Bumi tandus, bumi kering, bumi gersang ibarat jiwa yang sedang kering, sedang hampa, sedang sakit karena suatu persoalan kehidupan. Maka apabila kita selalu beristighfar kepada Allah, Allah akan menurunkan hujan solusi yang lebat yang akan mencabut akar-akar kegelapan atau akar-akar penyakit di hati kita, sehingga hati menjadi tenang, damai dan bahagia. Barulah Allah datangkan kenikmatan yang berikutnya, wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum, dan Allah akan menambah kekuatan untukmu, kekuatan kesehatan, kekuatan rezeki, dan kekuatan kebaikan yang kita inginkan dalam menjalani kehidupan di dunia. Nah, kalau dalam kaitannya untuk menyembuhkan penyakit hasad, obatnya memang satu, doakan orang lain. Adapun istighfar adalah untuk membaguskan hubungan kita dengan Allah, karena bersuudzon kepada Allah, kok Allah ngasih rezeki ke dia, saya enggak. Maka ada rasa tidak ridhonya kita kepada orang lain. Sebenarnya kita sedang bersuudzon terhadap takdir Allah dalam pembagian rezeki. Maka istighfar itu adalah untuk membaguskan hubungan kita dengan Allah sehingga menjadi tenang, dan untuk menghilangkan penyakit hasad orang lain, obatnya memang mendoakannya. Apa yang kita doakan? Kita doakan paling tidak 7 hal. 7 hal ini diajarkan oleh Nabi. Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa barik lahu fima ataitahu wa atil hayatahu fi ta'atik wa ahsin a'malahu waghfir lahu wa adkhilhu jannata. Doakan 7 hal. Ini insyaallah akan menyembuhkan penyakit hasad. Boleh bahasa Indonesia. Yang pertama, Allahumma aktsir malahu, ya Allah banyakkanlah hartanya. Sebab seringkali kita selalu hasad dalam urusan harta, dalam urusan rezeki. Maka dia yang pertama kita doakan, ya Allah banyakkanlah harta kepadanya. Sebut namanya orang itu, ya Allah banyakkanlah hartanya. Wa waladahu, ya Allah baguskanlah anak keturunannya. Kemudian yang ketiga, wa barik lahu fima ataitahu, berikan keberkahan kepadanya atas apa yang kau rezekikan untuknya. Yang keempat, wa atil hayatahu fi ta'atik, ya Allah
panjangkan umurnya dalam kebaikan. Yang kelima, wa ahsin a'malahu, baguskan amal solehnya. Yang keenam, waghfir lahu, ampuni dosanya. Yang terakhir, wadakhilhu jannatak, masukkan dia ke dalam surgamu. Ini doa yang Nabi ajarkan. Sehingga jika doa ini kita selalu panjatkan kepada orang yang kita rasa kok ada tidak nyaman di hati kita, ketika mendengarkan berita kebaikan orang tersebut, doakan dia itu hal ini. Gak usah diberitahu bahwa kita mendoakannya. Kata Nabi SAW, da'watul mar'i li akhihi inda zohri goitihi mustajab. Doa seseorang untuk orang lain, di mana orang tersebut tidak tahu kalau dia didoakan oleh kita, mustajab di sisi Allah. Itu berarti doa yang tulus. Begitu kita doakan kebaikan untuk orang lain, Allah utus malaikat. Wahai malaikatku, doakan dia sebagaimana doa dia untuk orang lain. Ketika kita mendoakan orang lain kebaikan, Allah utus malaikat mendoakan kita dengan doa kebaikan sebagaimana kebaikan yang kita doakan untuk orang lain. Dan doa malaikat itu mustajab. Karena malaikat makhluk yang tak mengenal perbuatan dosa dan tidak pernah tersentuh dengan perbuatan dosa. Dialah yang akan mendoakan kita tatkala kita mau mendoakan kebaikan untuk orang lain.